Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Revina Damayanti dengan NPM 21040114082. Di sini saya akan mengerjakan tugas akhir pendidikan Pancasila, yaitu mereview materi pertemuan 14 dengan tema Pancasila menjadi dasar nilai pengembangan ilmu. Nah, tentunya temanya sama dengan pertemuan 13 kemarin. Tapi yang dibahas di sini berbeda. Kali ini saya akan membahas sumber historis, sosiologis, dan politis tentang Pancasila menjadi dasar nilai pengembangan ilmu. Yang pertama, sumber historis Pancasila. Sumber historis Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu di Indonesia dapat ditelusuri pada awalnya dalam dokumen negara, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pada alinea keempat, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, dan seterusnya. Proses mencerdaskan kehidupan bangsa yang terlepas dari nilai-nilai spiritualis, kemanusiaan, solidaritas, kebangsaan, musyawarah, dan keadilan merupakan pencederaan terhadap amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan dokumen sejarah bangsa Indonesia. Selanjutnya, sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia. Sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan IPTEK dapat ditemukan pada sikap masyarakat yang sangat memprihatinkan dimensi ketuhanan dan kemanusiaan, sehingga manakala IPTEK tidak sejalan dengan nilai ketuhanan dan kemanusiaan, biasanya terjadi penolakan. Contohnya, penolakan masyarakat atas rencana pembangunan pusat pembangkit listrik tenaga nuklir di Semenanjung Muria beberapa tahun lalu. Penolakan masyarakat terhadap PLTN di Semenanjung Muria didasarkan kekhawatiran atas kemungkinan kebocoran PLTN di Chernobyl, Rusia beberapa tahun yang lalu. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat peka terhadap isu-isu ketuhanan dan kemanusiaan yang ada di balik pembangunan pusat tenaga nuklir tersebut. Pembangunan fasilitas teknologi acap kali tidak melibatkan peran serta masyarakat sekitar. Padahal apabila terjadi dampak negatif berupa kerusakan fasilitas teknologi, maka masyarakat yang akan terkena imbasnya. Masyarakat sudah sangat menyadari perannya sebagai makhluk hidup yang dikaruniai akal dan pertimbangan moral, sehingga kepekaan nurani menjadi sarana untuk bersikap resisten terhadap kemungkinan buruk yang terjadi di balik pengembangan IPTEK. Yang ketiga, sumber politis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia. Sumber politis Pancasila sebagai dasar nilai ini dapat dirunut ke dalam berbagai kebijakan yang dilakukan oleh para penyelenggara negara. Dokumen pada masa Orde Lama yang meletakkan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu antara lain dapat dilihat dari pidato Soekarno ketika menerima gelar doktor honoris causa di UGM pada 19 September 1951 yang mengungkap hal sebagai berikut. Bagi saya, ilmu pengetahuan hanyalah berharga penuh jika ia pergunakan untuk mengabdi kepada praktik hidup manusia, atau praktiknya bangsa, atau praktiknya hidup kemanusiaan. Memang sejak muda saya ingin mengabdi kepada praktik hidup manusia, bangsa, dan dunia kemanusiaan itu. Itulah sebabnya saya mencoba menghubungkan ilmu dengan amal, menghubungkan pengetahuan dengan perbuatan, sehingga pengetahuan ialah untuk perbuatan, dan perbuatan dipimpin oleh pengetahuan. Ilmu dan amal harus saling mewahyui satu sama lain. Buatlah ilmu berdui tunggal dengan amal.
Angkatlah derajat kemahasiswaanmu itu kepada derajat mahasiswa patriot yang sekarang mencari ilmu, untuk kemudian beramal terus-menerus di wajah Ibu Pertiwi. Ketua 2011. Selanjutnya, membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Yang pertama, argumen tentang dinamika Pancasila. Belum lama dibicarakan secara eksplisit oleh para penyelenggara negara sejak Orde Lama sampai Reformasi. Para penyelenggara negara pada umumnya harus menyinggung masalah pentingnya keterkaitan antara pengembangan ilmu dan dimensi kemanusiaan. Kajian tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu baru mendapat perhatian yang lebih khusus dan eksplisit oleh kaum intelektual di beberapa perguruan tinggi, khususnya di Universitas Gadjah Mada. Selanjutnya, argumen tentang dinamika Pancasila sebagai dasar pengembangan. Ada beberapa bentuk tantangan terhadap Pancasila sebagai dasar pengembangan iptek. Yang pertama, kapitalisme sebagai manusia perekonomian dunia termasuk Indonesia. Akibatnya, ruang bagi penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu menjadi terbatas. Upaya pengembangan sistem perekonomian Pancasila yang dirintis oleh Profesor Mupiarto pada 1980-an menemukan wujud yang nyata dapat diandalkan untuk menangkal dan menyaingi sistem perekonomian yang berorientasi pada memilih modal besar. Selanjutnya, globalisasi menyebabkan lemahnya daya saing bangsa Indonesia dalam pengembangan iptek, sehingga Indonesia lebih berkedudukan sebagai konsumen daripada produsen dibandingkan dengan negara-negara lain. Selanjutnya, konsumerisme menyebabkan negara Indonesia menjadi pasar bagi produk teknologi negara lain yang lebih maju ipteknya. Pancasila sebagai pengembangan ilmu baru pada taraf wacana yang belum berada pada tingkat aplikasi kebijakan negara. Dan yang terakhir, praktisme yang berorientasi pada 3 ciri, yaitu workability, keberhasilan, satisfaction, kepuasan, dan result, hasil, mewarnai perilaku kehidupan sebagai besar masyarakat Indonesia. Dan yang terakhir, esensi dan urgensi Pancasila sebagai nilai pengembangan ilmu. Esensi atau inti Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu berkaitan erat dengan bagaimana mengembangkan keilmuan dengan menggunakan pendekatan sila-sila Pancasila secara utuh dan menyeluruh, dan dengan sistematika yang sesuai dengan urutan sila-sila Pancasila. Suatu hal penting yang tidak boleh dilupakan bahwa sila-sila Pancasila mulai dari sila kedua sampai kelima harus dijiwai dan sekaligus sebagai perwujudan nilai sila ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini berarti yang utama dan pertama harus dijadikan titik pijak dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bagi insan Indonesia adalah mewujudkan insan Indonesia yang cerdas, cerdik, pandai dalam ilmu pengetahuan dan teknologi yang senantiasa dilandasi oleh iman dan takwa terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan Yang Maha Kuasa. Setinggi-tingginya iptek tidaklah punya arti manakala mengeliminasi makna imtak terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Artinya kemajuan iptek sekaligus harus merupakan penguatan kualitas imtek bagi setiap insan di Indonesia. Urgensi Pancasila sebagai pengembangan ilmu dimaksudkan bahwa pemahaman dan pemikiran keilmuan untuk kepentingan bangsa harus berlandaskan nilai-nilai Pancasila, karena masyarakat yang menjadi tujuan berdirinya NKRI pada hakikatnya adalah mewujudkan masyarakat yang Pancasialis, yang mewujudkan dapat diketahui melalui sikap tekad, semangat, disiplin, tanggung jawab yang dilandasi dan sekaligus bermuara pada kejujuran dalam mengolah atau memanage kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Baiklah, itu tadi penyampaian saya atas review materi pertemuan 11. Bila ada salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.